Tadi kita sudah mereview mobil ini. Jadi mobil ini kan kita beli secara bekas ya, second ya. Jadi gua akan ngasih tips ke kalian cara memilih mobil bekas menurut kita gitu, menurut kita, inspeksi kita gitu. Pertama kali, pada saat kalian nyampe, jangan kalian langsung nanya-nanya, ini harganya berapa, ini berapa, jangan ya kan. Pastiin kalian harus buka mesin dulu, tapi keadaan mesinnya mati. Itu paling penting tuh. Jangan sampai dia nyuruh nyalain dulu. Jangan sampai kalian nyalain dulu, tapi paling nggak mesin mati. Kita cek ke bagian mesin, oke? Kita cek bagian mesin. Nah, jadi kita buka gini. Nah, kalian harus lihat bagian bullhead atas. Bullhead atas ini pasti kalian bisa bedain lah antara yang udah las-lasan atau udah sambungan atau udah apa. Di sini kelihatan nih, udah ada ngeriting-ngeriting. Nah, kalau di sini kelihatan mulus, masih bagus ya kan. Pastiin di sini juga masih bagus, masih kayak las-lasan pabrik ya kan. Nah, terus kalau kalian lihat di sininya dia masih bagus, kalian juga harus lihat ke bawah. Jadi di bawah jadi ini bisa diganti ya. Nah, bagian bawah ini ada dia besi juga. Jadi kalau besi ini, khususnya mobil ini ya, besi ini masih keadaannya rata, berarti dia masih tapi dia belum bekas tabrak. Tapi beberapa ada yang ininya rata, tapi bawahnya udah ada yang dekok. Nah, itu patut dipertanyakan tuh, ini kenapa gitu kan. Kan biasanya ada yang cuman kena accident cuman di bagian sini, jadi ininya penyok gitu kan. Ininya enggak, bisa juga ininya diganti gitu. Tips berikutnya, kalian harus ngolong. Ngolong pastiin di bagian mesin ini semua kering. Di bagian mesin tidak ada rembes, pastiin ya, ntar coba dikasih tahu. Ya dan ya. Udah tahu lah gue harus ngomong apa. Jadi ada beberapa mobil yang kita cek kemarin banyak banget yang rembes ya. Kalau khusus yang ini nggak ada. Ini benar-benar kering. Pastiin kering, maticnya mesinnya itu pastiin kering. Nah, kenapa tadi gue minta untuk kalian jangan nyalain mesin dulu? Jadi kalian harus cek olinya. Jadi kalian siapin tisu nih, siapin tisu. Kalian kantongin kayak itu tisu. Jadi ini kalian ambil ya. Ini kalian tarik. Kalian bersihin dulu nih. Bersihin dulu. Tuh, kan hitam. Nah, kalian masukin lagi. Susah deh tuh. Masukin lagi, terus lihat. Nah, di sini kelihatan. Ini karena tadi mesin nyalain ya, tapi kelihatan nih. Dia ada posisinya di sebelah sini sih, olinya tuh. Gitu. Kelihatan kan? Tuh. Tapi kalau posisi pada saat mesin mati itu lebih jelas lagi. Ini karena udah naik aja tadi, udah sempet dinyalain gitu. Pastiin emang kalian kalau ngecek harus mati. Nah, berhubung ini matic, kalian juga harus cek oli matic. Oli matic di mana? Nyelip batu di bawah. Kalian ambil. Nah, kalian buka. Nah, oli matic itu kalau masih bagus dia warnanya masih merah. Oh, masih merah. Ini berarti menandakan bahwa masih bagus oli maticnya. Masih bagus. Begitu. Kalau warnanya biasanya warnanya ada yang udah putih, malah udah ada yang hitam. Nah, itu berarti oli maticnya jarang ganti. Jadi oli matic itu karena penting banget karena gini. Matic itu kan takutnya ada partikel-partikel di dalam mesin ya, partikel-partikel besi. Jadi kalau sering ganti kan itu kan lama-lama dia kebuang tuh, ke flush gitu kan. Sama dia juga olinya tuh harus di apa? Matic juga harus dikuras. Nah, itu yang bikin kalau kalian ngoper tuh kadang-kadang langsung glek. Nah, itu dari situlah. Itu harus diganti. Nah, kalau kalian tadi lihat ini rata, bawah rata, pastiin juga kap mobilnya nih. Ini dia masih las-lasan pabrik, cuy. Masih rapi, masih anteng ya, masih anteng lasan pabrik. Ini juga masih nih. Tulisan-tulisan ini. Kalau tulisan-tulisan ini udah nggak ada, nah itu patut dipertanyakan juga. Gitu. Ini apalagi ini udah ngeriting, ini udah nggak ada, wah udah, mendingan skip dah. Gitu. Nah ini mobil ini juga, dia buat nyari ini istimewa banget ya buat nyari nomor angka, tinggal buka. Kelihatan. Jangan, nomor angka jangan. Oke, kita masuk ke bagian dalam sekarang. Oke, kita masuk ke bagian dalam, geng. Kadia. Jadi kalian masuk bagian dalam nih, kalian lihat kilometer berapa, interiornya masih bersih atau enggak gitu kan. Kalian coba semua kelistrikan ini masih bisa atau enggak. Nah, kalau semua kalian udah cek, semua kelistrikan udah kalian cek, kalian nyalain nih. Nah,
Mesin masih halus, kalian dengerin. Bisa juga waktu cupnya kalian buka, kalian nyalain kalau udah cek semua gitu kan. Nah, untuk ngecek maticnya, ini kalian rilis dulu remnya, ya kan. Jadi gini, kalian pindah ke R, lepas, ke N, ke D. Nah, ini kalau ini berarti dia normal, karena pada saat kita masukkan ke gigi maju dan mundur, dia nggak ada sentakan dari maticnya gitu. Dia maticnya tuh nggak gitu, nggak ada sentakan gitu. Emang beberapa mobil kayak Innova itu emang ada sentakannya ya, emang ada, cuman tapi itu bisa diminimalisir dari kita beberapa sering ganti oli gitu. Nah, untuk bagian ini, mobil ini dia syukur alhamdulillahnya ini masih normal, maticnya belum ada yang nggak ada yang nyentak gitu. Nah, habis itu kalian cek AC-nya. AC-nya nyalain blower dulu, baru AC-nya nyala. Nah, kalian rasain, agak lama sih, maksudnya kalian rasain, oh udah adem nggak nih gitu kan. Kalau adem banget gitu kan, kayak oh berarti mobil normal. Pokoknya kerasanya jangan cuma angin deh, pokoknya benar-benar hawa dingin lah gitu. Nah, untuk bagian interior sendiri sebenarnya nggak ini ya, nggak terlalu gimana-gimana, tapi pastiin kalian lihat nih, dashboard udah bersih, door trimnya bersih, plafonnya bersih. Berarti kan emang kelihatan kalau mobil itu dirawat gitu ya. Mobil itu juga dipakai. Kilometer ini, kalau pribadi gue sendiri, kilometer bukan menjadi acuan ya. Cuman kalau syukur-syukur kalian dapat rendah tuh alhamdulillah gitu. Kilometer nih 118.000 untuk mobil 2010 sih wajar ya, karena gue beli Xenia aja kilometer 112 gitu. Kalau kilometer gede juga ya berarti mobil itu dipakai, nggak cuma mangkrak doang gitu. Nah, setir kalian coba nih, setirnya enteng atau enggak gitu kan. Ini kan udah pakai EPS dia. Nah, kerasa kan, 1, 2. Nah, kalau udah enteng udah. Habis itu kalian cobain. Kalau untuk nyoba wiper nih saran gue jangan ya, karena kalau kering posisinya ini sih, kalau mau diminta dibasahin dulu juga nggak apa-apa. Kalian coba nih sennya, lampunya oke nyala, semua dim gitu. Pokoknya elektrika harus kalian cek semua ya. Kalau khusus yang ini, yang paling penting adalah PSD-nya nih. Power sliding door harus kalian cek juga gitu. Penting tuh. Terus kita lanjut ke bagian samping. Ke bagian samping kalian juga harus tahu. Salah gue itu. Karena gue udah sering nyetir ya. Tapi itu salah gue, bannya begitu. Jadi untuk body nih pastiin kalian nih nggak nemuin yang namanya, ya beberapa bagian-bagian dikit ada dempul nggak masalah lah. Tapi nggak harus banyak. Pastiin nih mobil ini suaranya masih enak. Pakai kuku ya, pakai kuku. Pastiin juga gini, untuk kalian ngecek ya, itu udah dicat ulang atau belum. Biasanya di bagian karet-karet, di bagian kaca, di bagian samping-samping sini dia ada bekas dempul. Ada yang catnya kekikis jadi keluar dempulnya gitu. Ada juga. Terus di bagian kisi sembilan kayak gini nih. Biasa kan dia kalau cat ulang itu cuma ditutup pakai lem kertas ya. Nah, biasanya tuh dia ada yang nggak rapet jadi kelihatan gitu. Kelihatan kayak nyiprat-nyiprat di sini kan masih bersih gitu kan. Nah, itu harus dipastiin tuh. Nah, kalau kalian ketemu yang dia bekas kenapa ada cat ulang, kalian harus pertanyaan tuh. Ini kenapa? Accident atau apa gitu. Saran gue sih nyari mobil mendingan kalian sabar ya. Nyari mobil tuh harus sabar. Jangan cuma 1, 2, 3 kali lihat mobil terus kalian deal, jangan. Kalau bisa sampai beberapa lah, paling nggak 5. Jadi kalian bisa pelajari dari mobil-mobil sebelumnya. Apa sih mobil sebelumnya tuh, misalnya depannya rata, terus kok yang kalian cek sekarang depannya tuh dekok ya kan. Besoknya kalian cek lagi, oh rata, oh bagus gitu kan. Ntar dalamnya gimana. Jadi kalian antara mobil lainnya tuh harus kalian sinkronisasi bahasanya. Harus kalian cocokin. Dari itu mana yang lebih sempurna. Nah gitu. Jadi cari mobil itu harus sabar, jangan kayak beli kacang. Oh ini body bagus gini-gini terus kalian deal, jangan. Tetap harus dilihat dulu. Lihat semuanya. Ya kan di bagian karet-karet nih. Karet-karet ini, kalian lihat nih, karet-karet biasanya juga ada yang getas, ada yang kering, ada yang segala macem. Di sini semuanya masih empuk banget. Terus di sini juga ada ini nih, ada talang. Nah, biasanya di dalam talang ini nih, kalau yang kemarin gue cek tuh udah ada karatan. Nah, itu dia tuh. Kalau karatan udah banyak pertanyaan deh, mendingan kalian skip deh, mendingan cari yang lain. Mau cari kemana terserah, jauh gitu. Kalau untuk ban sendiri, ini menurut kalau gue pribadi, ban bukan jadi patokan ya. Cuman kalau misalnya kalian cari, kalian juga harus pastiin tahunnya. Pastiin tuh tahunnya.
tahunnya kadang-kadang ya, tahun 2017, 18 belum ganti, pecah-pecah ya kan. Kalian juga bertanya ini kenapa nggak ganti. Jadi kalian banyak nanya sebenarnya nggak masalah sih, penjual juga oke-oke aja kalau kalian banyak nanya gitu. Nah kalau kayak gini nih sebenarnya udah waktunya ganti juga nih. Ini. Cuman ya untuk pemakaian dalam kota aja sih oke sebenarnya gitu. Semua pastiin nih body belakang juga. Biasanya di sini nih ada yang bekas-bekas cat, pada nyiprat-nyiprat di sini, ada bekas dempul ya kan. Di sini masih rata semua. Kalau cuma beset-beset gini nih, beset-beset begini, beset-beset begitu ya kan, menurut gua nggak jadi masalah. Yang penting satu tuh pajak, paling penting pajak ya, pajak sama mesin. Berapa ada penjual yang kayak udah cek aja dulu tapi pajaknya mati. Kita kan kayak terlalu buang-buang waktu gitu kan. Nah untuk khusus yang ini nih alhamdulillah syukur pajaknya panjang. Kalian juga harus ngecek tuh pajaknya berapa, ini berapa. Jadi ambil mobil jangan cuma kelihatan cocok doang gitu. Kalau cuma seplat-seplat gini mah biasa, namanya mobil dipakai ya kan. Yang penting itu pajak, mesin kering, AC dingin, nyaman, kaki-kaki oke, udah top chair dah. Gitu. Oke geng, jadi selanjutnya juga kalian harus cek bagian kolong bawah. Kolong bawah ini kalian harus cek sasisnya ya, sasisnya dia masih lempeng atau enggak, atau bekas lasasan. Gue pernah punya pengalaman cari Innova sasisnya bengkok ya. Jadi kalian bisa lihat sasis dari sini atau enggak dari depan. Jadi kalian ngolong di sini nih. Sama lihat bagian ini nih. Ini masih rata atau enggak? Dia boleh bekas accident. Ini udah bengkok semua nih. Kayak gini-gini nih. Gitu. Jadi geng, mungkin itu aja ya tips memilih mobil bekas menurut Otopet menurut kita nih. Syukur alhamdulillah mobil ini juga kita cek, kita deal langsung dan apa? Gimana Pin? Dan mantap. Mantap ya. Maksudnya nggak mengecewakan lah. Kalau cuman kayak beset-beset biasa tuh biasa, yang penting mesin kering, tarikan oke, nyaman, kaki-kaki empuk, udah beres gitu mah. Gitu. Mungkin itu aja sekian tips dari gua. Kita dulu promosi dulu. Oh, promosi dulu. Iya. Jadi buat kalian yang mau cari-cari mobil, ya, cari mobil bekas, kalian nggak punya waktu, kalian kerja segala macam, jadi nggak punya waktu banyak lah untuk cari mobil juga harus sabar kan. Kalian bisa hubungin kita ya, bisa email kita, bisa kontak kita, bisa ke DM juga di Instagram. Kalian coba bukan komunikasi ya, kayak ngomong, nanya-nanya dulu kita, nggak masalah lah, kita pasti juga mau bantu gitu, kita juga pasti jawab gitu. Jadi kalian bisa hubungin kita gitu aja ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan. Komen kalian itu penting buat kemajuan channel kita gitu. Apapun itu kalian terserah mau komen. Oke. Mungkin itu aja dari gua, Bakur Disokin. Otopet, Otomotif is Pride.